Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang majruratul asma, isim-isim yang dii'robi jar. Isim dii'robi jar pada 3 tempat. Yang pertama yaitu jika terletak setelah huruf jar. Jadi isim yang terletak setelah huruf jar harus dii'robi jar. Yang kedua, isim yang menjadi mudhof ilaih. Di susunan idhofah ada 2 unsur, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya harus dibaca jar. Yang ketiga yaitu isim yang menjadi tabi' bagi isim yang dibaca jar. Pembahasan yang ketiga ini sudah dibahas di Nahwu 2. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu jenis yang pertama dan yang kedua. Huruf-huruf apa saja yang termasuk huruf jar? Ada 20 huruf yaitu min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam, wawu, ta, mud, mundu, ruba, hatta, khola, hasya, ada, kai, mata, dan huruf jar dibagi menjadi 2. Yang pertama khusus masuk pada isim dhohir dan yang kedua bisa masuk pada isim dhamir ataupun isim dhohir. Huruf yang khusus masuk ke isim dhohir adalah ruba, mud, mundu, hatta, kaf, wawu, ta, dan mata. Sedangkan yang bisa masuk pada isim dhamir maupun isim dhamir yaitu min, ila, an, ala, fi, ba, lam, khola, ada, hasya, kai, dan la'alla. Makna-makna huruf jar ada banyak sekali. Nanti mungkin hanya beberapa yang akan saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di Jami'ud Durus, itu ada banyak sekali makna-maknanya. Yang pertama yaitu makna huruf min. Makna min apa saja? Yang pertama tab'id, sebagian. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, jadi manusia yang berkata bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, itu hanya sebagian di sini, tidak semua manusia. Min di sini menyatakan sebagian. Wa minan nasi, min huruf jar, an-nas isim majrur di i'robi jar, tanda jarnya adalah harokat kasroh. Makna yang kedua yaitu ibtida'ul ghayah, permulaan suatu tujuan. Ini terletak di lafaz subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra, permulaan peristiwa Isra itu dimulai dari Masjidil Haram. Min di sini bermakna permulaan suatu tujuan. Selanjutnya adalah makna ila.
Makna ila biasanya digunakan untuk intihaul ghaya, akhir sebuah tujuan. Bisa tujuan yang berupa waktu, bisa yang berupa tempat. Yang berupa waktu ada di tumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa pada sampai malam hari. Jadi akhir puasa adalah malam hari. Kalau malam hari sudah tidak puasa. Kemudian akhir yang berupa tempat. Tadi ada di kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Akhir dari Isra adalah di Masjidil Aqsa tempat. Selanjutnya makna an. Ada lil mujawazah, ini makna asli an. Ibta'atu anil mungkar. Aku menjauhi kemungkaran. An juga bisa bermakna ba'da atau setelah. Latar kabunna tobakon an tobak. Sungguh kalian semua akan naik tingkatan demi tingkatan. Tingkatan demi tingkatan kan ada tingkatan setelah tingkatan. Kemudian bisa juga bermakna ala. Amay yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya an juga bisa bermakna min, terdapat dalam lafaz wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Selanjutnya makna ala biasanya adalah istilah wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Ala di sini bermakna istilah. Ala adalah huruf jar, al-fulki adalah isim majrur, di i'rab jar, alamat jarnya adalah harokat kasroh di huruf kaf karena al-fulki adalah isim mufrad. Kemudian makna fi. Fi biasanya dimaknai untuk dzarfiyah. Bisa berupa waktu, contohnya sirtu fin nahari, aku berjalan pada siang hari. Bisa juga dzarfiyah yang makaniyah, tempat, penunjuk tempat. Al-ma'u fil kuzi, air di dalam gelas. Kemudian makna ba bisa lil ilsyaq, ini makna asli ba. Amsak tu biyadika, aku menahan dengan tanganmu. Bi adalah huruf jar, yati adalah isim majrur, alamat jarnya adalah kasroh. Ba selain bermakna ilsyaq juga bisa bermakna untuk qasam atau sumpah. Aqsamu billahi, aku bersumpah demi Allah. Bi adalah huruf jar, Allah adalah isim majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Selain dua makna ini masih ada makna-makna ba yang lain. Kemudian huruf kaf biasanya adalah untuk tashbih atau penyerupaan. Aliyun kal asadi, Ali seperti singa. Kaf adalah huruf jar, al-asad adalah isim majrur, tanda jarnya adalah kasroh karena asad adalah isim mufrad. Lam biasanya digunakan untuk kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wal ard. Li adalah huruf jar, Allah adalah isim majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Wawu dan ta biasanya juga untuk qasam atau sumpah. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Watallahi la'akidanna asnamakum, ini juga qasam. Kemudian makna mud dan mundu ini bisa dua makna. Yang pertama adalah lil ibtida, permulaan. Jika
kata yang terletak setelah kata mud dan mundu adalah waktu yang sudah lampau. Contohnya, ma ra'aituka mud yaumil jum'ah. Aku tidak melihatmu sejak hari Jumat. Jadi permulaannya adalah hari Jumat, tidak melihatnya. Kemudian bisa juga untuk dorfiyah jika setelah setelah huruf mud dan mundu ini adalah waktu yang sedang berlangsung, waktu hadir. Contohnya ma ra'aituhu mundu yaumina hada. Aku tidak melihatnya sejak hari ini. Tuh. Selanjutnya makna hatta, biasanya hatta dimaknai lil intiha untuk akhir. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Keselamatan dia sampai apa ya, leteknya fajar, meletek itu sampai munculnya fajar. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu tentang idhofah. Ini adalah majruratul asma yang kedua. Tadi kan jika isim menjadi mudhof ilaih. Bahasan mudhof ilaih ini terdapat dalam susunan idhofah. Apa sih yang dinamakan idhofah? Idhofah yaitu menyandarkan isim ke isim lain dan menjerkannya dengan takdir salah satu huruf jar lam, min, dan fi. Jadi ada dua isim. Isim yang satu disandarkan ke isim yang lain dan isim yang kedua itu dibaca jar. Dan penyandaran kedua isim tadi itu menakdirkan makna huruf jar antara lam, min, dan fi. Dua isim yang disandarkan tadi, yang pertama atau yang depan itu disebut mudhof dan yang kedua atau yang belakang disebut mudhof ilaih. Contohnya, kitabut tilmid, kata kitab yang depan itu adalah mudhof, sedangkan at-tilmid adalah mudhof ilaih. Kitabut tilmid ini menakdirkan makna huruf jar lam atau li, buku milik siswa. Contoh selanjutnya, khotamu fiddotin. Kata khotam adalah mudhof, fiddoh adalah mudhof ilaih, dan khotamu fiddotin menakdirkan makna huruf jar min khotamun min fiddoh, cincin dari perak. Selanjutnya, qiyamul laili, ini juga susunan idhofah. Kata qiyam adalah mudhof dan kata al-lail adalah mudhof ilaih yang menakdirkan huruf jar fi, qiyamun fil laili, berdiri atau sholat pada malam hari. Syarat-syarat mudhof, yang pertama, jika mudhof, susunan idhofah yang pertama tadi, kata kalimat isim yang pertama dalam susunan idhofah yang disebut mudhof, jika berupa isim mufrad maka harus dibuang tanwinnya. Contoh, hadza kitabun, di ba ini ada tanwin. Jika disandarkan pada kata lain, maka tanwinnya harus dibuang. Kata kitabun disandarkan pada al-fiqhi, maka tanwinnya harus dibuang menjadi hadza kitabul fiqhi. Syarat yang kedua, jika mudhof berupa isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang. Contoh yang berupa isim tasniyah, tabbat yada abi lahab. Yada ini aslinya adalah yadani, dua tangan.
Karena dimudofkan pada kata abi, maka nun yang ada pada kata yadani harus dibuang menjadi yada. Contoh yang berupa jamak mudzakkar salim. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Kata mursilu dalam ayat ini aslinya adalah mursiluna, jamak mudzakkar salim. Karena mursiluna dimudhofkan pada kata an-naqah, maka nun pada kata mursiluna harus dibuang sehingga berubah menjadi mursilu. Selanjutnya, mudhof ilaih tadi, susunan kedua dari idhofah, kalimat kedua pada susunan idhofah, itu harus selalu dibaca jer. Dibaca jer ya. Jernya itu bisa, tandanya bisa kasroh, bisa fathah, bisa ya, tergantung bentuk kalimat, bentuk katanya. Sedangkan mudhof, kata pertama dalam susunan idhofah, itu dii'robi sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Kalau kedudukannya, contohnya kalau kedudukannya jadi khobar, berarti mudhof juga dii'robi rafa. Jika mudhof menjadi maf'ul bih, maka dia harus nasab. Jika mudhof menjadi isim majrur yang diawali dengan huruf jar, maka dia harus dii'robi jar. Jadi mudhof dii'robi sesuai kedudukannya dalam kalimat, sedangkan mudhof ilaih harus selalu jar. Contohnya ada di kata al-jannatu darul mu'minina. Di sini ada susunan idhofah yaitu darul mu'minina. Darun adalah mudhof. Dia berkedudukan sebagai khobar, khobar dari mubtada jannah. Khobar itu harus dibaca rafa sehingga kata dar itu tadi tanda rafa'nya berupa dhammah karena dar adalah isim mufrad. Sedangkan mudhof ilaihnya yaitu kata al-mu'minina. Di i'robi jar, tanda jarnya adalah ya, itu yang saya tandai merah. Kenapa ya? Karena al-mu'minina adalah jamak mudzakkar salim. Kalau mufrad mukmin berarti darul mukmini, harokatnya kasroh. Berhubung dia jamak mudzakkar salim, darul mukminina, tandanya adalah ya. Contoh selanjutnya jadi kata asta'iru qalamai Ahmad. Aku meminjam 2 pena Ahmad. Kata qalamai di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Di sini susunan idhofahnya adalah qalamai Ahmad. Karena qalamai itu tadi mudhofnya itu berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dia harus di'i'robi nasab. Tanda nasabnya apa? Ya. Kenapa ya? Karena qalamai itu tadi adalah isim tasniyah, berarti 2. Isim tasniyah ini tadi aslinya dia adalah qalamani, qalamaini. Karena disandarkan pada kata Ahmad, maka nunnya dibuang menjadi qalamai. Sedangkan Ahmad di sini berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Tanda jernya, mudhof ilaih tadi kan harus di-i'robi jar. Tanda jernya adalah harokat fathah pada huruf dal di kata Ahmad. Kenapa di-i'robi fathah? Karena Ahmad termasuk isim ghairu munsharif. Contoh selanjutnya ada di lafadz adhabu ila baitika. Di sini ada susunan idhofah baitika, rumahmu. Bait adalah mudhof, ka adalah mudhof ilaih. Karena mudhof di sini terletak setelah huruf jar, maka dia
harus diikhrobi jer. Tanda jernya adalah harokat kasroh pada huruf ta. Sedangkan mudhof ilaihnya adalah isim dhamir K. Karena K itu isim dhamir kan mabni. Mudhof ilaih kan dibaca jer. Tanda jernya itu kasroh muqaddarah, kasroh yang dikira-kirakan. Kenapa? Karena kaf adalah isim dhamir. Isim dhamir itu mabni. Mau ditaruh dimanapun, dia tidak akan berubah harokatnya. Tuh. Jadi, tanda jernya dikira-kirakan. Contoh selanjutnya, qara'tu kitabal fiqhi. Di sini ada susunan idhofah kitabal fiqhi. Kitab adalah mufrad, al-fiqhi. Kitab adalah mudhof, al-fiqhi adalah mudhof ilaih. Kitab di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih sehingga harus dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah karena kitab adalah isim mufrad. Al-fiqhi adalah mudhof ilaih, harus dibaca jer. Tanda jernya adalah kasroh karena al-fiqhi adalah isim mufrad.